Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, alladzi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Tsumma qala inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta seluruh peristiwa yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan makhluk corona yang menjadi pandemi yang menggembarkan dunia pada akhir-akhir ini, sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri, dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Rabb yang seluruh umat manusia telah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai makhluk ciptaan, siap menghambakan diri dan mengakui Tuhan sebagai Rabbnya. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai legitimasi keislaman yang harus dibuktikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdullah maupun di dalam melakoni perang kekhalifahan dalam berbagai profesi bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bukti tanda kesyukuran, keimanan dan kesaksian penghambaan kita pada hari ini adalah dengan memenuhi panggilannya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'a. Hai yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah bagusnya kalau seluruh azan, bersegeralah untuk mengingat Allah, berikanlah haknya Allah. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu sebenarnya lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Setelah melaksanakan sholat Jumat, bertebaran ke permukaan bumi ini sesuai dengan pekerjaan kita, fantasyiru fil ard, yang terkadang menggiring manusia lalai dari memberikan haknya Allah adalah pencarian rezeki. Di akhir ayat ini ditutup, wallahu khairur rasikin, Allah pemberi rezeki yang baik, akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441. Hari ini miliaran umat Islam di seluruh dunia bergembira karena Allah memberikan kesempatan mendapati 10 Zulhijjah, hari yang sangat mulia, Idul Adha, Idul Kurban. Mudah-mudahan Idul Adha hari ini dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil lebih menyadarkan betapa lemahnya, kecilnya kita sebagai makhluk di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan lantunan-lantunan takbir kita yang insya Allah sampai 3 hari bisa mengantarkan Corona-19
kembali ke habitat alamiahnya karena izin dan kehendak yang menghadirkan dan menciptakannya. Musibah datang pasti ada penyebabnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan datang pasti karena izin Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Sebagian saudara-saudara kita kemarin berkumpul di Padang Arafah, padang perenungan akan jati diri hamba sebagai Abdullah dan Khalifatullah, dan melanjutkan prosesi melontar jumrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Sebagian kita yang belum sempat mengunjungi Baitullah, tanah suci, diberikan peluang untuk merebut pahala, mendapatkan pengampunan dosa yang dengan memperbanyak amalan-amalan saleh 10 hari pertama Zulhijjah. Kemarin kita disunahkan, dianjurkan sekali untuk berpuasa Arafah. Perbanyak takbir sampai 3 hari ke depan nanti. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, ibadah haji adalah napaktilas perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Perjalanan dari sejarah perjalanan hidup Nabiullah melalui beberapa fase, mulai dari mengenal Tuhan, patung yang disembah oleh orang tuanya dan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Akhirnya berpikir karena apa yang disembah orang tuanya tidak masuk di akalnya, mulailah melawan praktek penuhanan patung dan menghancurkannya. Akhirnya dibenci oleh masyarakat dan penguasa pada saat itu. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dalam melaksanakan perjuangan Ibrahim alaihissalam menghadapi ancaman fisik, bahkan jiwa, sehingga beliau akan dibakar. Namun Tuhan menunjukkan sifat maha penolong dan maha berkehendaknya. Innama arada syai'un an yakula lahu kun fayakun. Kulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah akan menolong hambanya, karena dialah maha berkehendak dan dia akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang dia dikehendaki. Dia memberikan kedudukan kepada siapa yang dikehendaki. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dia memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Melalui perjalanan panjang kerja keras tanpa menyerah dan penuh kesabaran dengan beberapa peristiwa yang ada di dalamnya, akhirnya Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan yang maha tunggal, sang penguasa alam semesta. Memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal yang menjadi pembeda dengan makhluk ciptaan yang lain, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri, mencari hakikat diri kita, mencari Tuhan, dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Iman tidak sekedar diyakini, tetapi harus kita berusaha meningkatkan dari ilmu yakin, ainul yakin, menuju pada iman yang kokoh, hakul yakin, yang insya Allah dengan cara itu kita praktekkan dalam kehidupan, mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, Ibrahim diuji untuk mengorbankan anak satu-satunya, tetapi dengan perjuangan panjang dia sudah menemukan keyakinan yang paling kokoh, sehingga dia siap untuk mengorbankan. Dan itulah awal sejarah adanya pengorbanan. Peristiwa tersebut menjadi dasar sehingga disunahkan berkurban pada bulan Zulhijjah sebagai bukti kesyukuran dan ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darahnya yang kami nilai dari apa yang kamu korbankan, akan tetapi bentuk ketakwaanmu kepadaku. Keutamaan berkurban ditegaskan dalam hadis, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak melakukan kurban, kelak akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis yang lain, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Kurban adalah mengalirkan darah kurban. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, amalan yang lain yang merupakan dapat tilas dari Nabiullah Ibrahim yaitu ibadah haji. Yang kemarin sore jemaah haji berkumpul di Padang Arafah. Ibadah haji dengan berbagai ritual adalah proses ritual menuju pada tingkatan kehambaan dan keberagaman tertinggi berserah diri, al-muslimun. Di dalamnya terdapat unsur ketaatan, keikhlasan, kesabaran dan kemauan berkorban. Peluburan keempat sifat inilah yang akan menghasilkan kualitas berserah diri yang paripurna, yang selalu disampaikan di mimbar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus iman dan ketakwaanmu
dan janganlah meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu berserah diri kepada Allah. Makna ibadah haji dapat diterapkan kapan dan dimanapun. Arafah sebagai padan renungan hamba akan jati dirinya, bermuhasabah, merenungkan kekurangan, dosa-dosa yang telah dilakukan, yang dilanjutkan dengan bangun komitmen diri untuk memperbaiki diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan sebaliknya berusaha untuk berjuang meningkatkan kualitas diri dan komitmen menapaki hari esok yang lebih baik dari hari ini sampai mencapai akhir hidup yang husnul khatimah insyaallah. Demikian pula setiap hari kita bisa melontar jumrah dalam diri, mengusir setan-setan yang selalu gentayangan dalam sifat-sifat serta perilaku yang menjauhkan kita dari semangat kehambaan dan kehalifaan yang bertanggung jawab, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menguatkan kesabaran, memurnikan keikhlasan kita. Selalu datang setan untuk mengganggu kita. Setiap saat kita bisa merenungkan dosa, dan setiap saat kita lontar setan-setan yang gentayangan mengganggu diri kita. Setiap hari, kapan dan dimanapun hamba dapat menceburkan diri bertawaf dalam realitas kehidupan, bukan mengasingkan diri dari kenyataan, namun dalam melakoni hidup dinamika kehidupan sebagai khalifah. Selalu kita menghadirkan Baitullah sebagai pusat putaran, bekerja untuk dan demi Allah, memulai segalanya dengan bismillah, Allahu Akbar, membesarkan Allah, memuji dan mentauhidkan dan membesarkannya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sa'i bermakna hamba harus melakukan perjuangan kerja keras mencari ridhonya, apapun profesi kita, tidak boleh bermalas-malas. Mencari rezeki, menuntut ilmu yang diridhai tanpa henti untuk mencapai tujuan kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Makna ritual haji dapat kita praktekkan di Makassar. Kita bisa praktekkan di perumahan dataran indah ini, bukan hanya di tanah suci yang nun jauh di sana, tetapi di seluruh tanah suci di mana kita sedang hadir untuk mensucikan diri sejati. Tanah yang terhampar mulai dari Boyan Ibu sampai Lian Lahat, itulah padang Arafah kita, medan untuk bertawaf, dan itu pula lah ladang perjuangan tanpa henti, syafa marwah, sampai suatu saat kita membawa haji yang sejati dan makna-makna haji yang sejati menghadap kepadanya yang kita tidak tahu kapan berakhir. Yakin kita akan dipanggil suatu saat, dan kita tidak tahu berapa lama nanti kita menunggu di alam barzah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. Perjuangan butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, dan butuh ketaatan. Ketaatan dalam mengikuti perintah beribadah, keikhlasan dalam berbuat untuk kemaslahatan umat, kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk ini datangnya corona. Untuk kita renungkan, sebenarnya boleh jadi musibah-musibah yang nyata belum mampu untuk mengantar umat manusia sadar, akhirnya dimunculkanlah yang tidak nampak. Ketika keempat sifat ini terpatri dalam diri seseorang, itulah pribadi yang paripurna, pribadi yang memahami dan mempraktekkan makna haji, pribadi yang berhasil mendapatkan haji mabrur yang sudah haji, pribadi yang berhasil berjuang menata dirinya mencapai predikat jiwa yang al-mutmainnah, yang akan mendapatkan panggilan khusus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang mutmainnah, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam golongan surgaku. Mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa hidup ini memulai mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba.